Sebenarnya banyak advokat yang berintegritas, cuman media massa apa tergiur sama kemewahan duniawi, mewah-mewah begitu. Jadi kelihatan jahat tuh begini-begini, jadi kelihatan jahat kan, ya kan? Bahkan sampai apa ada acara fashion fashion anak muda SCBD kan hedonis itu kan Pak, yang nggak menunjukkan sosial, nggak menunjukkan keadilan masyarakat, yang nggak menunjukkan cara kerja yang baik sebagai patriot bangsa, malah yang orang hedonis gitu, selengean, diangkat-angkat, di teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alam Bersama merah putih. saya, salam merah putih. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah yang sedang mendapat perhatian sangat besar dari publik, yaitu kasus kematian Brigadir J dan salah seorang tokoh yang sangat dikenal, seorang advokat, yaitu Bapak Diolipa Yumara. Apa kabar Pak? Pak Diol? Baik Pak, salam merah putih, sehat terus, puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana Pak? Iya, luar biasa Pak Diolipa ini. Mulai kapan eh, Pak Dio ini mulai praktek apa jadi advokat atau pengacara? Ya sejak lulus juga praktek, bukan praktek advokat kan, pokorol bambu. Izinnya kan belum ada Pak saya. Saya hukum nggak punya duit. Gimana caranya? Tapi saya udah punya duit juga dikit dari intelijen ya. Jadi saya ya udah jadi pengacara bebas. Artinya zaman dulu kan pengacara nggak pakai kartu izin juga boleh itu. Soalnya kan TNI Polri gabung. Iya kan kadang saya bawa TNI, jadilah saya pengacara kalau ada kawan TNI kan. Kalau kan bikinnya TNI, kan polisi takut sama TNI. Takut dibawa ke Guntur. Saya udah bebas. Tapi saya baru dapat kartu pengacara resmi dari SKPT, Surat Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2000 ujian. Itu juga dibantu sama LB Jakarta. Kata BLC 20 orang masuk kan gitu. Nah, berarti hasil sekolah di psikologi itu nggak dipakai Pak, karena Bapak lebih banyak aktif di pengacara. Bukan nggak dipakai, Pak. Lulus hukum pun saya nggak ngerti hukum itu apa. Lulus psikologi juga saya nggak ngerti psikologi apa. Ilmu jiwa itu apa. Ya nggak ngerti. Lulus kita nyontek semua. Ya kiri, nyontek kanan gitu. Terus pas lulus kita ngomong, ini hukum apa nih? Hukum pedagang ini isinya apa ya? Hukum perdata isinya apa? Kita kayaknya nggak ada nyantol satu. Taunya kita aktivis aja itu. Kalau nipu orang jago, nyontek jago, apa rayu-rayu orang jago tuh. Karena saya belajar ilmu merayu juga ada tuh. Cewek banyak yang nyantol sama kita. Habis nyantol kita bingung tuh ngembalinya. Cewek kan harus kasih duit, duit nggak ada, gablok udah. Nah, makanya banyak putus. Makanya ada beberapa wanita saya menyatakan mengundurkan diri dari cintanya kepada saya. Kenapa? Saya nggak kerja, duit nggak ada. Mereka sendiri pas lulus 95, mereka udah dapat pasangan yang udah pada berduit kerja kan. Ya udah saya putuskan cintanya sama mereka. Ya, Tahu maka putus. kemudian ada lagu apa? Tak akan kembali itu tadi ya Iya, Pak. ya itu karena udah hancur kita lagi susah nggak punya duit, diputusin lagi kan. Gimana nggak hancur, sehancur-hancur hati Pak. Bapak aja coba lagi nggak punya duit, gelandangan, punya pacar cantik, diputusin sama pacarnya karena dia ada cowok lain yang ninggalin ini kan, berduit. Hancur gak hatinya Pak? Betul. Ya, Iya. baik. Nah, sekarang yang menarik itu ya, yang banyak orang pengen tahu, bagaimana tiba-tiba Pak Deolipa ini yang ditunjuk Bareskrim untuk menjadi apa advokat atau pengacara Baradae yang kasusnya baru apa jadi perhatian orang se-Indonesia. Kok pilihannya ke Pak Deolipa? Ini loncat jauh nih cerita-cerita saya nih. Ya kan? Dari kuliah langsung udah sekarang ini kan. Nggak apa-apa. Namanya film kadang-kadang flashbacknya jauh, toto loncat itu. Gitu. Betul nggak Pak?
Iya betul. Jadi ya betul. Jadi gini Pak. Jadi gini. Saya ini kan 20-an tahun akhirnya kusak kusuk di kantor polisi. Kusak kusuk. Kusak kusuk di kantor BIN. Ya kan? Kan saya dari awal udah dijadiin anggota intelijennya negara kegelapan waktu itu kan. Suruh 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 inilah si Munir kan kita suruh masuk ke wilayahnya LBH kan. Pantau-pantau Munir. Kalau pantau-pantau kita berani, tapi kalau suruh ngapain kita nggak berani. Zaman itu kan kita suruh pantau-pantau. Pak Munir di mana? Pak itu di mana? Pak Ono di mana? Kan gitu. Ya saya terus terang aja suruh pantau. Makanya saya di ijazah di apa di skripsi psikologi saya terima kasih kepada LBH Jakarta kepada Pak Munir karena sudah bantu saya bla bla psikologi loh ya gitu kan. Kenapa? Karena apa skripsi saya tentang apa korupsi oknum aparat kepolisian, ya kan? Korupsi udah ada itu skripsi saya tentang itu korupsi oknum aparat. Skripsi saya tingkat pentas saya kasih tahu Bapak kalau Bapak mau. Ada, Iya, iya. Bapak cek di psikologi juga ada tuh faktor-faktor penyebab korupsi oknum aparat kepolisian. Nah, kan saya konsultasinya sama kan saya dosen utama pembimbing saya kan Pak Salito, dosen Oh, Pak utama. Salito, ya kenal Ya kan saya. saya psikologi sosial. Memang yang bimbing saya Buddha Mona, tapi secara formal saya konsultasi sama Pak Sarito Wiranto, ahli psikolog sosial. Saya diajarin banyak ilmu psikologi sosial. Makanya satu negara bisa saya prankkan karena saya punya ilmu psikologi sosial, Pak. Ilmu psikologi masa kan, ya kan? Iya, iya, Saya iya, ngomong ngaco bukan gak ada maksud. Saya maksud iya, pengaruh jiwa-jiwa orang nih, ya kan? iya, Otak iya, iya, kita puter-puter. Satu Indonesia. iya, iya, Termasuk, iya. Pak. Ya, Sampai tadi mana? Sampai mana tadi? terusannya tadi, kenapa tiba-tiba kok pilihannya Pak Oh Pak iya, Dew? kan saya kan tadi kusak kusuk di polisi, kusak kusuk di kejaksaan, kusak kusuk di bin malah saya masuk kan karena kan saya orang dalam zaman dulu kan. Bin kusak kusuk di mana-mana lah pokoknya kan. Seluruh instansi negara tuh saya kusak kusuk. Ya kan? Legend. Makanya tahun 2000 itu saya 2000 berapa itu ya? Saya disuruh masuk sama salah satu kolonel sama marsekal yang intelijen, lip masuk jagain. Jadi apa? Ya jadi pengacaranya ini perusahaan kan lu nggak dapat nggak daripada lu luntang lantung di luar nggak jelas lu di sini deh beri kasih gaji bulanan boleh berapa tahun tuh saya di sana sama para mantan mantan intelijen. Eh, baru kusak kusuk saya kenal dong banyak sama petinggi petinggi apa tahu saya udah bersahabat dengan Pak Kapolri sejak dia jabatannya AKBP dari SDM kan di Polda Metro kan saya udah bersahabat sama dia sama Pak Antus Dwiendro dia jadi apa kasubdit di Bareskrim kan pernah jadi kasubdit di Bareskrim kan di transnasional kan bisa ya si kita berperkara juga bareng sama dia. Iya. Artinya Jadi Pak Kapolri yang sekarang. iya dong Pak Sulistyo Sigit tanya aja sama dia kenal nggak si Olip paling dia juga senyum-senyum tipis gitu, gitu Pak gitu. Nah itu baru Pak Sulistyo Sigit ya Kapolri. Bapak kenal Pak Wakapolri siapa namanya? Pak Gatot bukan? Iya, Gatot Dwi Pramono. Lah kan saya di Polres Jakarta Selatan kan sama dia. Dia jadi Kapolres, kita jadi pengacara Polres Selatan. Tiap hari baku atur perkara supaya benar perkara ini gimana. Kan konsultasi. Setiap bulan, tiap hari saya kadang-kadang ke tempat dia beliau. Nah, Iya, sampai iya. dia jadi direktur di Polda Metro Jaya, di Tipidum, Dirpidum Polda Metro Jaya. Kan dia pernah bareng saya juga. Dia malah selamatin saya kok. Saya pernah nih sama Subdit Kamnat dipanggil.
Baik. Nah, Ya. sekarang udah jelas kenapa Bapak kemudian ditunjuk oleh Baris Krim Itu untuk baru menjadi. baru Kapolri, Pak Kapolri, Pak. Wakabareskim, apa, Kasubdit, Kanit-kanit, direktur itu kenal saya semua, bukannya kenal. Wong saya orang dalam. Saya orang dalam di sana, dalam di BIN, dalam di, udah banyak deh. Ya, baik. Sekarang Nah, diteruskan sudah jadi pengacaranya Baradae. ya, Kemudian Bapak bisa mewawancarai dan kemudian menyampaikan pengakuan Baradae ya, bahwa dia adalah yang melakukan pembunuhan itu. ya. Kemudian Bapak sebarkan, jadi Gini, komunikasikan. begini Pak. Iya, ya. Saya itu nggak kerja sendiri. Untuk mencapai terang semua itu saya bekerja dengan 3 orang, 2 orang, 3 orang ya. Pertama dengan Kasubdit, Pak Wira Satria. Kedua dengan Pak Dr. Suradi, Kanit. Ketiga dengan Pak Andriansa juga Kanit. Ya kita kerja bareng-bareng. Jadi nggak pernah tuh saya kerja sendiri. Saya kerja sama mereka bareng-bareng pengungkapan. Detailnya udah saya ceritakan kan. Cuman saya di bawah kontrol sama Dirtipidum sama Wadir. Dirtipidum itu Pak Andi Rian Jayadi, Wadir itu Pak Diki Patria. Udah kita kerja bareng, kita rapat bareng. Terus apakah harus kita bocorkan? Jawabannya tidak. Saya atas dasar perintah dari Dirtipidum, dari kemudian Pak Wakaba, Pak Sahar yang sekarang jadi Kadipropam, atas dasar perintah dia, kan dia kan dekat juga sama saya. Lip, lu jalankan perintah. Memang saya kasih ide, Pak, kalau saya press conference, karena kalau nggak press conference nanti Bapak penyidikannya bisa dianggap cacat, karena kan pengacara mundur-mundur pagi-pagi kan. Press conference yang mana? Tahu dulu mikir mereka. Jadi press conference boleh aja, normatif. Yang penting lu sampaikan bahwasanya lu adalah pengacaranya dari Baradae, ya kan? Ya udah, atas perintah ya, atas perintah, siap, siap. Jadi yang perintah saya untuk press conference itu Pak Adrian Jayadi. Lah kan izin dulu dia kasih berita press conference bahasanya normatif. Ceritakan aja apa adanya tapi tipis-tipis kan gitu kan. Nah, kan saya sama Burhanuddin, Pak. Kenal Burhanuddin. Burhanuddin itu kan saudaranya Pak Nurdin Jayadi. On padinya saya sendirian terus dibikin gabung sama Burhanuddin. Kenapa? Karena pengen namanya Pak Burhanuddin juga nyampe juga ke publik. Saudaranya Pak Ndirian kan. Kan gitu. Burhanuddin kan ngerti apa, tapi Burhanuddin saya suruh dah detailin lagi lah posisinya Baradae, didetailin sama dia. Bagus dia karena dia orang orang mikro. Kalau saya kan orang makro mikirnya. Dia mikro yang detailin. Saya kan memang nggak bisa pikir mikro. Dari kuliah pun saya mana bisa pikir mikro sih, orang saya harus sini 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 gitu. Ini makro aja. Kalau mikro kan saya udah yang penting udah dapat core-nya, kasihlah kasih kasih Burhanuddin dia yang detailing. Nah, gitu kan. Kemudian kan setelah diberhentikan, Bapak kan protes ya, bahkan akan menuntut sampai 15 triliun. Tapi kok kemudian dibatalkan lagi? Gini Pak, saya kan orang hukum. Jalan saya tentu jalan koridor hukum. Ketika ada pembatalan sepihak, nggak boleh pengacara itu tinggal diam. Dia harus menjalankan hukumnya, kan gitu kan satu. Yang kedua, saya meminta 15 triliun itu kepada Pak Jokowi karena tugas negara 5 hari. 5 hari saya minta 15 triliun. Sekarang udah 25 triliun saya minta. Bapak nggak update ya? Saya udah minta 25 triliun. Saya cek di berita tuh udah ada 25 triliun. Nah, itu adalah jasa saya selama 5 hari. Tapi saya meminta juga 15 miliar kepada Pak Kabar Eskrim. Jadi prosesnya masih berjalan, Pak, gugatan itu. Ya dong, kan tanggal 7 September saya menggugat apa di persidangan. Terus laporan pidananya saya tanggal berapa tuh? Hari ini juga siang saya ke Polres BAP persoalan pidana. Pertama intervensi terhadap apa pencabutan kuasa, kedua kabar berita bohong dari si pengacara Roni siapa itu Talapisi itu. Kan dia bikin kabar bohong seolah-olah saya apa melakukan wawancara nyelonong. Enggak lah, saya orang diperintah kok saya atas dasar perintah negara. Gitu. Masuk dia unsur pidana, biarin aja masuk dia, masuk bui. Ya. Jadi yang 7 September itu apa, Pak? Sidang Masih perdata, Pak, perdata. Gugatan oh perdata terhadap surat nanti. kuasa. Ya, Masih nanti. nanti ya 7 Nanti. September. Ya. Ya. Jadi yang mau damai itu apa? Katanya Bapak mau damai. Saya ini kan dulu kan saya lahirkan NU, Pak. Kan dari Hmm. Jombang, Pak. Ya, Nahdlatul Ulama, Pak. Pesantren, Pak. Ya ya, kan? ya. Sekarang kan saya NI. Bebas dong, Hmm. Pak ya. Namanya orang beriman kan. Ya, ya, Bapak tahu ya. NI, Pak? NI. Dulu NU, Eh, sekarang NI. NI apa? Kristiani. Nasrani. Oh, Nasrani. Iya, iya, iya. Kalau bahasa kode itu singkatannya NI. Gitu. Ya, Apalagi, ya, Pak? ya. Ya. Nah,
Nah, kita mulai tanya. Yang damai tadi itu yang belum dijelaskan. Nah, kan saya habis marah, saya ganjel dong kan. Kalau saya pikir kalau saya ganjel terus nanti lewat 3 hari malah bahaya. Sudah, buru-buru saya minta maaf. Dah, kepada Tuhan dulu saya minta maaf, sudah marah-marah, udah marah sama orang. Baru saya besoknya baru saya press conference, saya minta maaf kepada kabar Eskrim. Tapi saya memaafkan dia juga punya salah sama saya. Tujuannya apa, Pak? Tahu nggak? Supaya hati saya damai, bahagia terus. Kalau saya udah minta maaf kan hati saya damai. Habis saya damai, karena kenapa? Saya minta maaf Sabtu. Karena Senin saya mau konser. Saya mau nyanyi. Gak mungkin saya nyanyi kalau hati saya masih bergejolak. Gak plong. Makanya saya langsung buka di media massa. Saya mau berdamai deh. Karena berdamai itu bukan karena saya takut. Karena perintah Tuhan. Jangan sampai kita ya kemudian mendam amarah sampai besok. Gak boleh. Kita gak ada sukacita. Nah, ini yang agak membingungkan. Bapak damai, tapi gugatan jalan terus gimana? Pak, damai bisa. Kan hukum sama perdamaian berbeda, Pak. Hukum kan hukum. Damai ya damai. Yang penting saya suka cita, saya menggugat. Kan suka ada bilang, oh sudah kita maafkan ya, tapi hukum jalan terus. Kan begitu, Pak. Iya. Kalau gugatan itu persoalan hukum. Yesus juga nggak ngelarang orang menggugat kalau persoalan hukum mah. Ya kan? Tapi masalah sukacita, kedamaian hati, Yesus larang. Jangan sampai sebelum matahari tenggelam, kamu masih punya dendam sama orang lain. Maafkanlah orang itu. Penuhlah dengan kasih sukacita dari Tuhan. Kan gitu. Jadi Bapak sudah damai, minta maaf kepada kabar eskrim. Secara hati, saya Iya, berdamai, pertama berdamai dengan iya Tuhan, oke. kedua berdamai dengan manusia sudah selesai. Ya, Tapi hukum kan jalan terus, Pak. ini Ya ya. kan? Ini yang mau Iya. saya tegaskan. Jadi Ya, yang gugatan 15 miliar untuk Pak Kabar Eskrim itu masih jalan. ya jalan dong. Oke, ya. Iya Jadi supaya dong. supaya jelas ya. Lah kan Jadi gugatan udah sidang. ya makanya itu 15 Kabar Eskrim, 15 triliun presiden gitu ya. Itu kan bukan presiden Pak, negara Pak. Untuk tugas Negara. negara. Iya Ya, dong. ya, Negara kan ya. duitnya banyak. Itu tambahin 10 triliun ya Pak. Jadi 25 triliun ya. Mau Sekarang tahu sudah 25 triliun. 25, mau tahu buat siapa aja? Buat Jawa aja. Mau tahu nggak? Ya, mau tahu? Semuanya. Iya. Kepo banget sih Bapak ini. Ya, Ya, saya kasih ya. tahu ya. Pertama, dari 25 triliun itu 3 triliun itu buat buat bukan. Bentar ya, saya ingat-ingat ya. 3 triliun itu pertama buat petani, Pak, petani. Petani. Kenapa petani? 3 triliun itu pertama buat petani. Karena kakek saya dari bapak saya, artinya dari keluarga bapak, itu petani, Pak, di Gunung Kidul. Kakek saya itu petani. Saking susahnya hidup, akhirnya mereka disuruh transmigrasi ke kota ke Lampung tahun 45-an. Berangkatlah mereka berdol desa kan ke Lampung. Jadi mereka orang Jawa yang tinggal di Lampung, tapi dari Gunung Kidul, dari Wates, itu daerah Wates Gunung Kidul. Makanya saya pikir petani, oh karena kakek saya petani. Dah, beres. Sping. 3 triliun yang saya minta melayang ke petani. Baru 3 triliun berikutnya saya kasihkan kepada para wartawan media massa. Itu saya iming-iming supaya mereka nempel terus sama saya. Orang kalau dikasih duit kan seneng. Oke siap bos, loyal kan begitu. Sama kayak Sambo ngasih duit ke para anggotanya kan loyal, ya, loyal. Triliun. Hitungin ya Pak ya, saya nggak bisa hitung. Saya kan anak IPS, kan Bapak IPA IPS sih Pak. Oke, baru 3 triliun lagi saya kasih ke orang susah. Orang susah, siapapun orang susah di Indonesia, dibagi-bagi aja.
Udah berapa triliun, Pak? 9. 3 triliun lagi saya kasih ke seluruh anggota polisi se-Indonesia. Polsek-polsek, anggota pokoknya. Supaya mereka sudah 12 ya. 3 triliun lagi saya kasih kepada keluarga korban. Keluarga korban, bea sungkawa, sama pengacara-pengacara itu yang kerja, sama aktivis, sama LSM yang kerja, IPW, Mespoliswat, apa itu LSM kan, saya kasih aja. Biarin aja, mereka di kepalanya ada duit. Udah 15 kan? Sisa 10 triliun kan, Pak? 2 triliun, 2 triliun saya kasih ke TNI AL. Kan bapak saya angkatan laut. Keluarga TNI AL. Pasti mereka dukung saya dong, udah kasih duit 2 triliun. Nah, 2 triliun lagi saya kasih sama angkatan darat. Pasti mereka dukung saya dong, angkatan darat. Ya kan? 2 triliun kan buat keluarga angkatan darat, pasti dia bicara sama bos-bosnya, kami bakal dapat 2 triliun dari si bos Olip. Pasti dia dukung saya dong, pasti militer dukung saya. Baru 2 triliun lagi saya kasih ke angkatan udara. Masih 4. Bisa 4. Ya. 2 triliun lagi saya kasih ke BIN. Masih 2T, Pak. Buat siapa 2T sisanya, Pak? Tahu nggak, Pak? Ya. Iya, Tahu belum tahu. Wah, nggak cerdas, Bapak. Dokter. Ya. 2 triliun lagi saya kasih ke netizen, Pak. Oh. Soalnya habis kuotanya mereka nontonin beginian melulu tuh kan. Kan ada kepentingan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi netizen Indonesia itu 2 triliun dibagi-bagi aja lah. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Sebagai pengacara ya, atau sepengetahuan saya, belum pernah ada gugatan yang semacam ini, sebesar ini. Nah, menurut keyakinan Pak Olip, kira-kira probabilitasnya keberhasilan itu seperti apa? Oh, itu main kemungkinan, Pak. Ya kan? Bapak kan udah mulai main probabilitas, kan berarti main kemungkinan. Semuanya berkemungkinan. Jadi gini, saya ini kan ngasih 25 triliun, kan duitnya belum ada. Yang saya kasih apa, Pak? Kan iming-iming. Orang dikasih iming-iming udah seneng, ya kan? Ya kita kasih aja iming-iming. Apakah Bapak nggak khawatir kalau ini memberi harapan kosong gitu? Oh, enggak, kan saya minta ke negara. Kalau mau ikut dapat benar-benar dapat, iya, nuntut aja ke negara. Kan saya udah saya kasih. Ya kan? Saya udah kasih, bukan harapan kosong ya. Saya sendiri aja terima 0 rupiah saya terima kan. Ya masa saya yang dikejar? Yang ngejarlah sendiri kan begitu. Ya, semua yang terima duit itu, yang sudah terima duit iming-iming, kejarlah ke negara. Kan udah saya kasih. Masa saya udah kita kasih, kita suruh kerja lagi, suruh ngejar duitnya. Ya siapa yang jahat kan? Orang banyak yang jahat lawan kita kan. Udah kita kasih duitnya, ya kan? Kita udah nggak terima duit, sekarang kita disuruh kejar lagi, suruh dapat, ya kan? Ya masa tega orang Indonesia pada tega-tega emang, masa udah capek-capek kerja masih aja suruh ngejar ke negara. Harusnya kan mereka ngejar. Bapak juga kan kalau netizen ya ngejar aja ke sana. Ya, Ya kan? baik. Ya. Itu satu kemungkinan. Ya, sekarang Kemungkinan Bapak. kedua. Kemungkinan kedua kan saya bilang ada beberapa kan probabilitas. Ada kemungkinan kedua. Negara ini kan lagi surplus 106 triliun, Mbak. Ya kan? Bapak tahu di Kejaksaan Agung uang dibagi-bagi kepada koruptor. Ini kan 25 triliun dikasih ke yang saya minta itu. Kan surplus. 106 dikurangin 25 berapa, Pak? Ya kan? Masih ada 81 triliun lagi surplus loh ya. Belum itu yang APBN udah jalan buat tahun-tahun ke depan. Ya yang surplus itu dibagi 5 triliun. Dikasih nggak? Ya dikasih. Lihat mana jalurnya? Ya Presiden sama DPR. Kerjalah mereka. Ya kan? Nah, itu kemungkinan. Saya cuma 2 aja kemungkinan. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang setelah lewat tidak lagi jadi pengacara Baradae. Apa sebenarnya kegiatan Bapak? Atau karena nggak ada kegiatan atau belum ada kegiatan yang lain, Bapak main musik, menyelenggarakan konser gitu? Gimana, Pak? Enggak. Wong saya pertama duitnya banyak dari perkara. Dan saya sampai sekarang pun perkara masih banyak macam-macam. Perusahaan-perusahaan besar saya pegang, Pak. Grup Aston tuh se-Indonesia itu, Sentinel kan saya pegang itu. Saya kuasa hukumnya mereka. Saya buka aja. Perusahaan tambang pipa, tambang batu bara saya pegang. Bahkan saya punya tambang batu bara juga.
Nah, kurang kaya apa saya, Pak? Ya kan? Terus perusahaan-perusahaan lain yang gede-gede kan saya pengacaranya mereka. Duit kan jalan terus. Perkara banyak. Iya. Apa ketakutan saya sama perkara? Kagak. Dong biasa aja lah. Gini-gini, Pak. Saya lebih kaya dari Hotman Paris, Pak. Kalau Bapak Oh, tahu. luar biasa, luar Nggak biasa. ketahuan kan? Nggak ketahuan kan? Orang kalau wartawan udah ke rumah saya udah pasti, oh ya udah emang bener lebih kaya dari Hotman Paris kan gitu. Iya, 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 iya. Hotman Paris tuh, Pak. Holy Wing aja bisa ditutup polisi. Coba aja kayak kalau saya yang punya Holy Wing, habis tuh polisi yang tutup, saya tutup bukan Holy Wing itu. Baik. Oke, nah, eh, apa? Apa, eh, Pak? ya, eh, sekarang Hmm. kembali ke musik, Pak. Oh, musik. Kenapa bawa tiba-tiba konser musik? Itu udah lama. Saya udah ngerancang dari tahun 2019 karena COVID aja kan. Itu kan saya musisi, Pak. Saya penyanyi, musisi, punya Ya, band. Saya punya duit banyak. Suka-suka saya dong bikin acara apa aja. Judulnya ngamen. Ya kan? ya, Udah saya rancang, saya udah pada ini. Saya mau rancang nih, nanti saya apa bikin band di sini di sini. Kan pakai duit saya semua. Emang pakai duit siapa sponsor? Nggak ada sponsor. Saya yang punya duitnya. Makanya saya enak aja bikin di Bidakara, bikin acara ini, undang TV, undang apa. Ya kan? Orang kaya. Hidup sebentar kok, mati kok, terus harta dipamerin, cewek-cewek cantik dipamerin, gayanya kayak ini kan ngerusak mentalitas pengacara muda. Akhirnya rusak semua pengacara muda. Makanya saya udah bilang di ini kan di ini lepaslah cincinnya, lepaslah baju-baju mewahnya, lepas juga wanita-wanitanya, semua sekretaris pribadi buang aja lah. Jadi pengacara sejati kembali lagi mumpung terlambat. Maksudnya kembali kepada Tuhanmu. ya. Gitu. Oke, sekarang mengenai musik ini, Pak. Iya. Itu yang dinyanyikan kan lagu-lagu lama gitu ya. Lagu aku pas semua, ciptaan aku semua, Pak. Iya, betul. Eh, kan begitu Bapak tidak menjadi pengacara apa Baradae, kan langsung ini akan banyak lagu yang saya ciptakan. Oh enggak, itu saya udah ciptain sekitar 500-600 lagu. Udah ada. Yang sudah saya apa jadikan baru 20 lagu sampai 5 lagu kan. Nah, karena ada kasus beginian Ferdi Sambo, saya bisa ciptain lagi 15 lagu lagi khusus. Jadi tambah banyak lagi lagunya. Iya gitu, tambah banyak. Hmm. Yang mungkin itu lagu yang baru itu yang menarik, Pak. Itu Apa kapan tuh? kira-kira dirilis itu? Yang Yang mana, Pak? yang lagu setelah kasus Irjen Ferdi Sambo. Sambo. Oh, belum dong. Soalnya gitu kan apa filmnya belum selesai, Pak. Ya nanti film selesai kan. Sidang putus selesai baru kita nyanyi itu 15 lagu. Tring, kita baru konser lagi tahun depan. Jangan buru-buru, Pak. Lagu yang sekarang aja masih belum ada yang kenal kan gitu. Pak, ngomong-ngomong ini cowok apa cewek Pak ini yang baju putih nih di ini saya ini. Ini ada preview, audio preview sebenarnya cewek apa cowok nih ya? Saya kembali ke ini, Pak. Seandainya Iya. Bapak tidak diberhentikan sebagai kuasa Baradae, itu apakah skenario-nya juga tetap seperti ini atau beda, Pak, kira-kira? Bisa seperti ini bisa beda. Oh, ya, ya. Jadi masih ada informasi-informasi yang sebenarnya tidak seperti itu, gitu kira-kira. Terus Ya, gimana 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 Pak? ya, enggak, artinya mungkin Bapak kan diputus di setengah jalan itu. Iya, Tidak bisa meneruskan. Apakah menurut iya. Bapak masih ada informasi yang Bapak sudah pegang dari pengakuan Barada itu, tetapi belum diaplikasikan di dalam konstruksi perkara? Gitu? Pak, sebenarnya informasi itu kan ada informasi bulat dari Baradae, ada informasi dari dalam baris krim sendiri. Kan saya orang dalam, Pak. Jadi ini yang saya tutup, ini saya ini. Tapi kalau ini melenceng, ini saya buka. Iya, kan saya udah dapat semua kan. Kepala penyidikan, kepala penyidikan dari kepala penyidikan dari Mabes Polri, kan saya adalah konsultannya mereka. Saya adalah ahli strateginya mereka, adalah konsultannya mereka. Jadi mereka ini si Dokter Suradi ini selalu konsultasi sama saya, Pak. Jadi makanya saya dikasih tahu ini semua. Kan saya juga ngerekam juga udah rekam. Oke, Pak Suradi aman ya, Bapak jalankan ini. Kan semua atas skenario nya kita juga. Koordinasi saya dengan Pak Suradi. Di ruangnya dia lah itu. Kan nggak ada yang bisa masuk ke ruangan si Pak Suradi selain saya, Pak. Karena yang bisa merancang semuanya saya. Dari data-data yang ada kita rancang. Arahnya kemana, pasalnya kemana, kemana gitu. Kan saya orang dalam. Kan saya konsultannya mereka. Saya ini Pak, lama di konsultannya Kamnek, Barskrim Mabes Polri. Udah hampir kira-kira 3 tahun jadi konsultannya Mabes Polri ini di Kamnek. Untuk nanganin perkara keamanan negara.
Mengingat mereka paham kita juga orang intelijen. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Bapak sudah tidak jadi pengacara dan sebentar lagi perkara akan masuk ke kejaksaan, kemudian masuk ke pengadilan Hmm. yang pengacara keluarga juga sudah tidak bisa Hmm. masuk. Hmm. Hmm. Nah, kalau ada kekhawatiran bahwa itu nanti terjadi apa ya? Dulu Pak, Ya, itu pikiran siapa itu? Pikiran Bapak apa pikiran orang banyak? ini beberapa yang saya wawancarai khawatir seperti itu. Kalau Gini, nanti, kalau gitu ya, saya jelaskan. ya, Setiap surat pencabutan surat kuasa secara hukum perdata haruslah dibarengi dalam satu surat kuasa itu secara pencabutan surat kuasa secara tertulis dibarengi dengan alasan-alasan yang membenarkan atau alasan-alasan yang bisa menyatakan benar dicabut. Harus ada alasan. Ini kan surat pencabutan kuasanya kan tanpa alasan sama sekali, harus tanpa alasan. Cacat hukum nggak itu, Pak? ya. Cacat Sebenarnya hukum nggak? bukan ini yang mau saya tanyakan. Sebentar, ini yang penting. Cacat Ya, hukum nggak ini? Menurut Bapak? Orang mencabut surat kuasa tapi nggak punya alasan. Nggak ada alasan dicantumkan. Cacat hukum nggak, Pak? cacat secara formal. Formal dan material kemudian menjadi cacat. Makanya saya Ya, gugat. Ketika saya gugat, ya, tentunya menjadi status quo dong pengacaranya. Kalau dia sampai persidangan, saya tinggal bikin surat. Iya kan, ke kejaksaan. Saya beritahukan sebenarnya saya bikin surat ke kejaksaan. Tolong hati-hati kalau P21 bahwasannya posisinya adalah cacat hukum formal karena kami sedang menggugat kan begitu kan supaya jaksa hukum mengerti kan begitu. Cerdas nggak Pak? Eh, jadi belum selesai. Jadi sama-sama status quo, sana status quo, sini status quo. Kita kan paham status quo nggak ada persoalan kan gitu. ya, baik. Ya. Eh, jadi kekhawatiran secara umum, Pak, itu kalau nanti kan perkara itu nanti Makanya tinggal. Ya, makanya tugasnya Bapak lah menyampaikan kepada masyarakat kan sudah ada di ini sekarang podcastnya Bapak kan. Tugasnya ke masyarakat ini loh yang benar begini 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 kan gitu Pak. Santai aja. Masyarakat masyarakat kalau khawatir biarin aja khawatir. Kita malah senang kalau masyarakat khawatir. Masyarakat Indonesia kan gampang khawatir. Ya kan? Itu nanti aduh nanti itu gimana gimana. Kalau saya khawatir cuma satu Pak. Paham nggak Pak? Saya selingkuhan saya ketahuan sama bini saya itu paling khawatir saya Pak. Apalagi Pak? kalau Eh. nanti sudah sampai di proses peradilan, maksud saya kasus Pak Sambo dan kawan-kawan ini. Udah aman itu. Materinya udah aman kok saya udah pegang semua. Santai. Polisi polisi sudah bekerja sesuai dengan skenario skenario yang kita adakan bersama. Iya Nah, betul. melenceng. Iya. Iya, kan saya Nanti orang dalam, saya ngajarin mereka. iya, maksudnya setelah itu kan yang tampil di pengadilan kan kejaksaan, Pak. Kan Kejaksaan dan pengajaran siapa? pengacara terdakwa, Kan ya. pengajaran kan masih status quo, ya kan? Kan belum dipastikan pengajaran siapa sekarang. Apakah saya, apakah mereka? Kan masih di sidang. Keputusan pengadilan, ya kan? Betul enggak? Kan nggak bisa dia tiba-tiba muncul. Saya tinggal masukin surat pemberitahuan kan, ya ke hakim, Jadi kan? artinya kalau gugatan Pak Olip ini belum diputus, belum bisa P21. Ya P21 bisa, tapi untuk masuk ke sidang belum bisa. Ya kan? Masuk sidang pun kan sidangnya di PN Selatan. Emang di mana sidangnya? Kalau saya juga di PN Selatan, ya sidangnya PN Selatan. Kita adu aja antara perdata sama pidana di PN Selatan juga. Iya kan? Saya ngoceh-ngoceh aja. Pinter nggak Pak? Luar biasa. Iya. Iya makanya. Nah, Hmm. sekarang begini, Hmm. Bapak adalah orang yang Hmm. begitu lama menjalani proses sebagai advokat ini di lingkungan Ya, kepolisian. ya. Menurut Enggak Bapak Pak, ini, enggak cuma di polisi, saya di BIN juga. iya maksud saya Bapak lama di kepolisian kan. Ya. Nah, ini peristiwa ini
seperti apa ini bagi Polri ini? Apakah ini guncangan yang sangat luar biasa besar atau seperti apa? Begini, persoalannya di 303. Emang dari awal 303 persoalannya. Orang kebetulan ada beberapa hal yang menyebabkan polisi rusak. Pertama, Sambo ini dia itu masuk polisi karena bapaknya. Jadi karakternya Sambo secara psikologis tidak dianalisa secara baik. Apakah dia psikopat, apakah dia biseksual, apakah dia LGBT, nggak dianalisa. Karena faktor ada kata Belisi dari, oh dia bapaknya, hak istimewa, satu kerusakan. Dari kerusakan ini timbul kerusakan berikutnya. Di polisi ini udah ada kartel mafia, kata IPW di mana ada kartel pengumpulan modal untuk kegiatan-kegiatan polisi elit yang jahat-jahat. Salah satunya dari 303, ya kan, judi. Udah tahu kita, bukannya nggak tahu, kita orang lama kok, kita juga investigasi. Tapi yang jahat ketika kejahatan judi dicampur dengan kejahatan kejiwaan. Disambung ini kan jadi psikopat, pengennya jadi ke polisi, Kapolri aja dulu masih muda. Sekarang dia psikopat, dibantu sama duit mamon apa judi, pengen jadi Kapolri. Kalau dia jadi Kapolri, mau jadi apa negara ini, Pak? Tapi cita-citanya nggak semua pengen jadi Kapolri, pengen juga jadi presiden. Mau jadi apa negara ini? Dipimpin oleh psikopat yang biseksual. Mau jadi apa negara ini? Saya deteksi atas perintah komando kok. Ya kan? Ya. Nah, Itu. sekarang ini Pak, kenapa kasus ini melebar-lebar dan sekarang banyak dibahas kasus judinya itu? Karena itu yang utama, Pak. Itu judi itu ratusan triliun itu masuk ke ini. Gitu. Ya, judi ratusan triliun ya. Pokoknya angkanya besar. Besar Pak, nyebar ke seluruh semua Bapak tahu DPR juga kan kebagian, bukannya nggak kebagian, Mbak. Aduh. Bukan. Itu korbannya siapa kan? Berarti korbannya besar sekali. Siapa Jud, punya uang sampai segitu, Pak? Pak, judi online korbannya ya masyarakat besar, masyarakat Indonesia, karena mereka doyan main judi game-game itu, Pak. Kalau Bapak pernah main game nggak? Yang game yang ada judinya tuh. Cing, cing, cing. Makanya Bapak itu sekali-sekali main judi lah. Kan gitu kan Bapak orang suci nggak pernah main judi ini. Kalau saya kan tukang main judi. Saya tahu main game online tuh kan dapat untung. Kadang pasang ini keluar ini terus satu di jackpot. Kan jackpotnya kan duit, ya kan. Tapi dibanding masang sama ininya, banyakkan masang kan yang masang berapa ratus ribu orang Indonesia, yang menang berapa orang dikit. Dipancing dulu menang tuh. Kan duitnya gede tuh. Apakah omsetnya masih bisa sebegitu besar sampai triliunan seperti itu? Itu kan gak cuma satu orang, pemainnya kan banyak. Di grup Jawa Timur saya kasih tahu nih. Grup Jawa Tengah, grup Jakarta, grup Sumatera Utara. Kan ada semua grup-grupnya itu. Makanya ketika saya ngomong 303, ketakutan semua dari paling atas sampai bawah. Kapolri sih udah ngerti, cuman Kapolri kan nggak bisa. Ketika saya ngomong ke 303, semua Kapolda grebek, 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 kan gitu. Berarti kan mereka tahu sebenarnya. Iya, tapi yang menarik kan begini Pak, itu kalau digerebek-gerebek kan omsetnya kecil-kecil, paling jutaan-jutaan. Pak, Bapak nggak tahu itu kan adanya di Singapura. Bapak nggak tahu main judi. Saya udah tahu main judi, Pak. Karena saya pernah hidup dari main judi, Pak. Ya kan? Saya kuliah itu kan dibiayain sama uang saya judi-judi gitu. Saya main QQ kan judi itu tahun itu mah. Ya kan? Hmm, Ini menarik. hmm. Bandarnya ini seolah-olah kan apa ya? Bandarnya banyak, Pak. Nggak Artinya cuma tidak satu, Bang. kan tidak kelihatan Ya nggak berada di kelihatan. mana. Jadi gini, bandarnya itu sistem setoran. Setoran kepada backing judi itu. Ini ya pemain 303 kan kalau di baris krim itu kan kasus beli tiga. Ya. Nggak, maksudnya kalau misalnya bandarnya di Singapura, Bandarnya di Jakarta, Pak. ada di Jakarta. Ada uangnya taruh di Singapura ada taruh di Ya, Jakarta. Iya dong. artinya Bandarnya bagaimana di Jakarta. sekarang Ya, setelah mengikuti semua yang terjadi ini, terutama dalam ya. kasus kematian Brigadir J Ah, ini, ah. eh, apa Hmm. yang Bapak bisa Iya. sampaikan? Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari situ? Iya, pelajaran kehidupan supaya jadi orang pinter Indonesia. Jangan ngikutin arus saja. Ya, Ya. jadi Hmm. artinya ke depan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Polri misalnya dengan kasus-kasus seperti ini Hah? supaya nggak terulang? Polri harus reformasi institusinya. Pak Kapolri udah tahu reformasi.
Pak Wakapolri udah tahu reformasi. Kan udah 83 orang dimasukkan ke dalam kotak. Tak lagi banyak lagi. Setelah itu Polri akan menjadi reformasi, ya kan? Polri akan menjadi seperti Sugeng, jenderal Sugeng gitu. Pak masih merah mukanya tuh Pak saya lihat Pak, gitu kaget kali ya. Iya, Hugang, iya Hugang, Hugang. Saya soalnya ada Sugeng, Sugeng IPW, saya salah. Pak udah masih merah Pak ngeliat mukanya Bapak tuh ngeliat foto saya. Enggak, Kak, kalau ini memang Enggak. ada alergi. Oh, alergi ya. Bisa aja jawabnya Bapak. Iya. Ya oke Pak, apalagi Pak? Ya. Nah, ini yang menarik ya, saya melihat di dalam kasus ini muncul advokat-advokat yang apa bekerja dengan penuh idealisme dan Ya. integritas. Ya, Bagaimana menurut Pak Olip? ya bagus dong Pak. Sebenarnya banyak advokat yang berintegritas, cuman media massa apa tergiur sama kemewahan duniawi, ya kan? Yang paling penting buat seluruh masyarakat Indonesia, salam merah putih. Jangan lupa like and subscribe eh, podcastnya Pak Bambang Sadono dan yang terakhir like and subscribe di Olipa Project Oh, YouTube-nya. bagus. Di Oliva Project Project kita ya. menunggu Menunggu. karya-karya terbarunya. Siap, siap. Ya. Terima kasih Pak Bambang Sukses, Saksono. Pak. Sukses, Pak Sukses. Tegun. Tuhan Yesus Assalamualaikum memberkati. Amin. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Amin, ya. amin, amin. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke. Ya, selesai Pak ya. Saya pamit ya. Selesai. Oke. Ya.